Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar mengubah bentuk desimal menjadi pecahan campuran. Ada dua langkah yang akan kita bahas. Yang pertama, mengubah pecahan desimal itu menjadi pecahan berpenyebut 10 dulu, atau 100, atau 1000, atau yang lainnya. Nah, kemudian langkah yang keduanya, pecahannya itu disederhanakan. Di sini sudah ada contohnya 2,4. Nah, 2,4 ini harus diubah ke pecahan campuran. Pertama, kita jadikan dulu desimal ini menjadi pecahan biasa. 2,4 ada satu angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, artinya itu per 10. Nah, kemudian pembilangnya yang mana? Pembilangnya itu yang ini, 2 dan 4. Jadi 24 per 10. Sekali lagi, kalau di belakang koma ada satu angka, berarti itu per 10. Kemudian pembilangnya itu yang ini, angka yang ini, 2 dan 4. Jadi 24 per 10. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bagi kurung, 24 bagi 10. 24 dibagi 10 dapat 2. 2 kali 10, 20. Kemudian kita kurangi, 4 kurang 0, 4, 2 kurang 2, 0. Habis. 4 dibagi 10 tidak bisa, maka sudah ya, sampai sini. Ini berarti 2 hasilnya simpan di sini. Kemudian sisanya 4 ini dijadikan pembilang, per penyebutnya masih 10. Jadi 2, 4 per 10. Nah, sebenarnya ini bisa langsung ke sini, ke 2, 4 per 10. Caranya, ini 2 dijadikan bilangan bulat di sini, kemudian 4-nya jadi pembilang, di belakang koma ini satu angka, jadi per 10. 2, 4 per 10. Nah, 2, 4 per 10 ini masih bisa disederhanakan, 4 per 10-nya. Maka kita cari FVB-nya. FVB dari 4 dan 10. 4 dan 10 bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Kita lingkari 2-nya, kemudian bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, tidak bisa. Kita tulis lagi 5. Kemudian dibagi 5. 1 bagi 5, tidak bisa. Kita tulis lagi 1. 5 bagi 5, 1. Jadi FVB-nya yang ada di dalam lingkaran ini, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita tulis dulu di sini bilangan bulatnya 2. Kemudian pembilangnya dibagi oleh FVB. 4 dibagi 2. 2 per 10 dibagi 2, 5. Jadi 2,4 itu pecahan campurannya 2 per 5. Contoh selanjutnya 4,28. Kalau dijadikan pecahan biasa dulu, ini jadinya per berapa? Lihat di belakang komanya ada 2 angka. Kalau di belakang komanya ada 2 angka, berarti itu per 100. Nah, kalau per 100, pembilangnya yang ini, 428. 428 per 100. Ini kita jadikan pecahan campuran dengan cara pembagian kurung. 428 dibagi 100. Dapat 4 kali 100, 400. Kemudian ini dikurangi 28. 28 dibagi 100 tidak bisa, berarti sudah sampai sini. Hasilnya 4 di sini. Kemudian sisanya 28 dijadikan pembilang, per penyebutnya masih 100. Nah, ini bisa langsung seperti tadi saya katakan. Tidak perlu ke sini dulu, bisa langsung caranya. Ini 4,28. 4-nya dijadikan bilangan bulat di sini.
kemudian 28-nya dijadikan pembilang, kemudian penyebutnya karena 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100. Selanjutnya kita sederhanakan lagi karena 28 per 100 masih bisa disederhanakan dengan cara mencari FEB-nya. FEB dari 28 dan 100. 28 dan 100 bisa dibagi 2. 28 dibagi 2, 14. 100 dibagi 2, 50. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, maka kita lingkari 2-nya. Kemudian masih bisa dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. 50 bagi 2, 25. Kita lingkari lagi 2-nya. Kemudian kita bagi 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis lagi 7. 25 dibagi 5, 5. Selanjutnya dibagi 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis lagi 7. 5 bagi 5, 1. Selanjutnya bagi 7. 7 bagi 7, 1. 1 bagi 7 tidak bisa, kita tulis lagi 1. FEB-nya yaitu yang ada di lingkaran ini kita kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, maka pembilang dan penyebutnya dibagi oleh 4. Kita tulis dulu bilangan bulat ini 4. Selanjutnya 28 dibagi 4. 7 per 100 dibagi 4, 25. Jadi 4,28 itu pecahan campurannya 4, 7 per 25. Contoh yang lain 6,248. Nah, ini di belakang komanya ada 3 angka, berarti per 1000. Nah, selanjutnya pembilangnya yang mana? Pembilangnya yang ini. Jadi 6.248 per 1000. Nah, ini kita sederhanakan dengan pembagian kurung 6.248 dibagi 1000. Ini dapat 6. 6 kali 1000, 6.000. Kemudian kita kurangi 248. 248 dibagi 1000 tidak bisa, berarti sudah sampai sini. Hasilnya 6, simpan di sini, kemudian sisanya 248 dijadikan pembilang. 248 per penyebutnya masih 1000. Nah, ini bisa langsung ke sini tanpa harus pembagian kurung dulu. 6 di sini dijadikan bilangan bulat. Kemudian 248-nya dijadikan pembilang. Penyebutnya dilihat dari berapa angka di belakang komanya. Di sini ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Jadi 6, 248 per 1000. Selanjutnya ini masih bisa disederhanakan. 248 per 1000. Kita cari FEB-nya. FEB dari 248 dan 1000. Dibagi 2. 248 dibagi 2, 124. 1000 dibagi 2, 500. Kita lingkari karena dua-duanya bisa dibagi oleh 2. Selanjutnya masih bisa dibagi 2. 124 dibagi 2, 62. 500 dibagi 2, 250. Kita lingkari lagi. Kemudian masih bisa dibagi 2. 62 dibagi 2, 31. 250 dibagi 2, 125. Kita lingkari lagi 2-nya. Kemudian kita bagi 5. 31 dibagi 5 tidak bisa. Kita tulis lagi 31. 125 dibagi 5, 25. Kemudian kita pindah ke sini, kita tulis lagi 31 dan 25-nya karena di sini nanti tidak akan cukup ya. Kita bagi 5, 31 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis lagi 31. 25 dibagi 5, 5. Selanjutnya kita bagi 5,
31 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis lagi 31. 5 dibagi 5, 1. Selanjutnya kita bagi 31. 31 dibagi 31, 1. 1 dibagi 31 tidak bisa, kita tulis lagi 1. Nah, FEB-nya kita kalikan yang ada di lingkaran ini. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, pembilang dan penyebutnya dibagi 8. Kita tulis dulu ini 6, kemudian 248 dibagi 8, 31 per 1000 dibagi 8, 125. Jadi 6,248 pecahan campuran yang paling sederhananya adalah 6/31 per 125. Nah, selanjutnya di sini latihannya ada 5 nomor yang harus dikerjakan. Silakan kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika menyukai video ini, silakan klik tombol like dan bagikan ke teman-teman semuanya supaya mereka juga bisa belajar tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.